Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desiska. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai meyakini kitab-kitab Allah. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan. Iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita melangkah ke pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, kita pelajari dulu makna iman. Iman secara bahasa berasal dari kata amanah yang berarti percaya. Sedangkan secara istilah, iman artinya adalah kepercayaan yang diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan melalui perbuatan. Selanjutnya, arti keseluruhan dari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya, tidak meragukan kebenaran isinya dan digunakan sebagai pedoman hidup. Setelah kita memahami tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, maka kita juga harus mengetahui apa sih sebenarnya kitab itu. Kitab secara definisi dibagi menjadi dua. Secara bahasa, kitab itu diartikan sebagai perintah atau bisa juga tulisan di atas kertas atau karya tulis. Sedangkan secara istilah, kitab yaitu kumpulan wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasulnya melalui malaikat Jibril yang berisi pedoman hidup bagi umatnya dan dibukukan. Maka harus kita ketahui bahwasanya dikatakan kitab itu harus mempunyai unsur-unsur. Yang pertama yaitu sekumpulan wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasulnya melalui malaikat Jibril yang isinya tentang pedoman hidup bagi umat manusia dan sudah dibukukan. Adapun hukum beriman kepada kitab-kitab Allah adalah wajib. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah dibedakan menjadi dua. Kenapa seperti itu? Karena cara kita beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran dengan cara kita beriman kepada Al-Quran itu dibedakan. Cara kita beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran yang dimaksud dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran di sini itu adalah kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Caranya yang pertama adalah meyakini bahwa kitab-kitab itu benar-benar wahyu dari Allah, bukan karangan manusia. Yang kedua, meyakini kebenaran isinya selama tidak berubah oleh kaumnya. Kita tahu bahwasanya kita tidak pernah tahu dari kitab Taurat, kitab Zabur ataupun Injil. Tapi sebagai umat Islam, maka kita wajib untuk senantiasa percaya atau mengimani bahwasanya kitab itu memang ada dan benar-benar wahyu dari Allah, bukan merupakan karangan manusia. Dan kita juga harus meyakini kebenaran isinya dengan catatan selama kitab itu tidak pernah dirubah oleh kaumnya. Jika ada salah satu kitab ternyata namanya sama tapi ternyata sama kaumnya sudah dirubah, maka itu bukan lagi kitab yang diturunkan oleh Allah. Sedangkan yang kedua yaitu cara kita beriman kepada kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Cara kita beriman adalah yang pertama dengan meyakini bahwasanya Al-Quran itu benar-benar wahyu dari Allah. Yang kedua, meyakini isi Al-Quran dijamin kebenarannya. Siapa yang menjamin? Tentu saja dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mempelajari, memahami, dan menghayati isi kandungan Al-Quran. Yang keempat yaitu mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Adapun nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya akan kita jelaskan pada slide selanjutnya. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Taurat ini berdasarkan dalil atau firman Allah yaitu Quran surat Al-Isra ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Isra'ila Allah kitab ini tentu saja diturunkan kepada Bani Israel sebagai petunjuk. Kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi.
Adapun inti atau pokok-pokok dari ajaran yang termuat dalam kitab Taurat itu dikenal dengan The Ten Commandments atau 10 perintah Tuhan. Yang pertama yaitu larangan menyekutukan Allah. Sejak zaman dahulu, menyekutukan Allah itu jelas dilarang karena merupakan dosa besar. Yang kedua, larangan membuat patung ukiran dan menyembah patung. Yang ketiga, larangan menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia. Yang keempat, perintah ingat akan hari Sabtu untuk menyucikan Allah. Yang kelima, perintah hormat kepada ibu bapak. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. 9, larangan menjadi saksi palsu. 10, larangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Yang kedua yaitu kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur diturunkan dalam bahasa Kipti untuk disampaikan kepada umatnya sebagaimana kitab-kitab sebelumnya, yaitu dijadikan sebagai pedoman hidup, yaitu berdasarkan Quran surat Al-Isra ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rabbuka a'lamu Sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Adapun kandungan dari kitab Zabur ini hanya berisi tentang cerita, zikir, doa, dan hikmah-hikmah. Oleh karena itu, Nabi Daud tidak mempunyai syariat tersendiri. Nabi Daud dan umatnya hanya mengikuti syariat yang dibawa oleh nabi sebelumnya, dalam hal ini yaitu Nabi Musa. Kitab selanjutnya yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Musa yakni pada abad ke-1 Masehi. Kalau tadi dua kitab sebelumnya yaitu diturunkan pada tahun sebelum Masehi, maka kitab Injil ini sudah memasuki tahun Masehi. Lagi-lagi diturunkan kepada Bani Israel berdasarkan surat Al-Maidah ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qaffayna 'ala atharihim bi'Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi minat Tawrati wa atainahu al-Injila fihi hudan wa nurun wa musaddiqan lima bayna yadayhi minat Tawrati wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Adapun ajaran pokok dari kitab Injil itu ada 4. Yang pertama yaitu perintah agar kembali kepada ajaran tauhid yang murni atau tentang mengesahkan Allah. Yang kedua, ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. Yang ketiga, ajaran hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak. Yang keempat, membenarkan terhadap kitab-kitab yang datang sebelumnya, dalam hal ini yaitu kitab Taurat dan juga kitab Zabur. Kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah yaitu kitab Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran terdiri dari 30 juz dan 114 surat. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad wahyu yang pertama kali yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, yaitu ketika Nabi sedang di Gua Hira, tepatnya pada hari Senin tanggal 17 Ramadan di tahun ke-40 kelahiran Nabi Muhammad. Dalam hal ini berarti ketika mendapatkan wahyu yang pertama kali, Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Adapun Al-Quran turunkan secara berangsur-angsur yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Kalau tadi wahyu yang pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1-5, maka wahyu yang terakhir yaitu surat Al-Maidah ayat 3 saat Nabi sedang melakukan haji wada. Pokok-pokok isi ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran.
Yang pertama, Al-Quran itu adalah mencakup tentang akidah. Apa itu akidah? Akidah adalah ajaran tentang kepercayaan atau keyakinan yang teguh mengenai percaya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan qada dan qadar. Yang kedua yaitu berisi tentang akhlak. Akhlak adalah ajaran tentang baik dan buruk perilaku manusia, agar setiap orang itu bisa menghias dirinya dengan sifat-sifat yang terpuji dan bisa menjauhkan dari sifat yang tercela. Yang ketiga, di dalam Al-Quran juga diatur tentang muamalat. Apa itu muamalat? Muamalat adalah berkaitan dengan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia, seperti jual beli, hutang piutang, dan sebagainya. Yang keempat yaitu hukum-hukum amalia. Hukum-hukum amalia ini menyangkut hubungan lahiriah antara manusia dengan Allah, manusia dengan sesama manusia, dan juga manusia dengan alam sekitarnya. Yang termasuk ke dalam hukum-hukum amalia, secara garis besar Al-Quran menetapkannya. Yang pertama yaitu tentang ibadah, bagaimana tata cara tentang sholat, puasa, dan lain sebagainya. Yang kedua ada munakahat, yaitu hukum yang mengatur tentang pernikahan. Yang ketiga ada tentang mawaris. Mawaris itu yang mengatur tentang warisan. Yang keempat ada muamalat atau perdata, yaitu ketentuan yang mengatur hubungan antar manusia yang menyangkut harta benda. Yang kelima ada juga jinayat atau pidana, yaitu ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang menyangkut kejahatan terhadap jiwa, kehormatan, dan lain sebagainya. Yang keenam, perjuangan dan perdamaian. Termasuk dalam hal ini kewajiban penguasa mengenai musyawarah, keadilan, dan persamaan hak antar rakyat, itu yang termasuk ke dalam hukum-hukum amalia. Adapun pokok ajaran yang kelima yaitu janji dan ancaman. Di dalam Al-Quran itu juga disebutkan Allah berjanji bahwa siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah maka balasannya adalah surga, dan sebaliknya barang siapa yang banyak berbuat dosa maka diancam oleh Allah yaitu dengan neraka. Yang keenam, di dalam Al-Quran juga ada tentang sejarah. Kita tahu sering mendengar kisahnya bahwasanya di dalam Al-Quran itu sering diceritakan tentang masa-masa zaman Nabi pada masa zaman Nabi yang terdahulu. Untuk apa kok disebutkan di dalam Al-Quran? Supaya kita bisa belajar. Yang ketujuh yaitu petunjuk ke arah penelitian alam semesta dan segala ciptaan Allah. Al-Quran juga membimbing kita, ada banyak pengetahuan di dalam Al-Quran. Kalau kita mau mempelajarinya, insya Allah kita akan dibimbing oleh Al-Quran untuk mengetahui keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Kita tahu Al-Quran itu diturunkan dengan berbahasa Arab. Apakah dengan demikian bahwasanya Allah itu pilih kasih? Kenapa kok Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab? Kenapa bukan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa yang lain? Dalam hal ini Allah bukan pilih kasih, tetapi Allah memakai bahasa Arab di dalam Al-Quran supaya kita umat Islam mau belajar sesuai dengan Quran surat Yusuf ayat 2, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti. Bukan berarti ketika diturunkan dalam bahasa Arab Allah lebih mengistimewakan orang-orang yang ada di Arab dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Bukan begitu. Tujuan utamanya yaitu supaya kita yang tetap mau berpikir, karena belajar itu kan kita lakukan sepanjang hayat. Adapun keistimewaan yang pertama, isi Al-Quran ditunjukkan kepada seluruh umat manusia. Jangan kitab suci sebelumnya hanya untuk salah satu kaum. Kalau diingat-ingat tadi Al-Quran itu sejak zamannya Nabi Muhammad sampai nanti hari kiamat, kitab suci umat Islam itu tetap satu, yaitu Al-Quran. Gak ada kitab suci yang lain. Yang kedua, ayat-ayat Al-Quran itu mengandung nilai sastra yang sangat tinggi yang tidak mungkin ditandingi oleh siapapun. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwasanya karena pada zaman dahulu ketika Al-Quran
diwahyukan kepada Nabi Muhammad, banyak kaum kafir Quraisy yang menuduh bahwasanya itu adalah karangan dari Nabi Muhammad sendiri. Setelah dipelajari, Al-Quran itu nilai sastranya tinggi yang tidak mungkin dibikin oleh manusia. Yang ketiga, isinya memuat semua permasalahan hidup baik duniawi ataupun ukhrawi, seperti yang kita pelajari di slide sebelumnya tadi, yaitu pokok-pokok ajaran Al-Quran. Al-Quran itu tidak hanya mengatur bagaimana caranya supaya masuk surga, bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya apapun itu yang berhubungan dengan agama, tapi juga mengatur tentang kehidupan dunia, bagaimana cara kita berhubungan dengan sesama manusia, bagaimana cara kita supaya saling tolong menolong, tidak sampai keliru saling berhubungan yang berujung pada pertengkaran. Yang keempat, itu keaslian Al-Quran dijaga oleh Allah sampai akhir zaman. Bagaimana cara Allah menjaga keaslian Al-Quran? Salah satunya yaitu para penghafal Al-Quran, sehingga kalau sampai ada orang yang berniat jahat untuk mengubah Al-Quran, maka pasti akan ketahuan, karena para penghafal Al-Quran itu jumlahnya tidak hanya 4, 10 atau 20, tapi jumlahnya ratusan atau bahkan mungkin ribuan yang ada di seluruh dunia. Selain menurunkan kitab, ternyata Allah juga menurunkan wahyu dalam bentuk suhuf. Apa itu suhuf? Suhuf adalah lembaran-lembaran berisi firman Allah yang diturunkan kepada para nabi atau rasul, berisi tentang hukum dasar yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan agama. Adapun perbedaan kitab dengan suhuf, yang pertama, kalau kitab itu isinya lebih lengkap. Kalau suhuf karena hanya semacam brosur-brosur kecil, jadi kurang lengkap. Yang kedua, itu adalah wahyu yang dibukukan. Sedangkan kalau suhuf tidak dibukukan. Yang ketiga, itu dibukukan kepada para rasul dan wajib hukumnya disampaikan kepada umatnya. Sedangkan kalau suhuf itu tidak wajib disampaikan kepada umatnya, hanya untuk diri para nabi atau para rasul itu sendiri. Adapun beberapa nabi atau rasul yang menerima suhuf, yang pertama yaitu ada Nabi Adam alaihissalam menerima 10 suhuf, yang kedua Nabi Syed alaihissalam 50 suhuf, Nabi Idris alaihissalam 30 suhuf, Nabi Ibrahim alaihissalam 10 suhuf, dan ada Nabi Musa alaihissalam yaitu 10 suhuf. Hikmah atau manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah. Segala sesuatu kalau kita pelajari tidak akan ada namanya sia-sia, pasti ada manfaatnya buat kita semua. Manfaat yang pertama yaitu menjadikan hidup selamat dunia dan akhirat. Kok bisa begitu? Karena dengan adanya kitab suci kita punya pedoman hidup, kita bisa tahu oh ini benar, oh ini salah, sehingga kita menyelamatkan kita tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Yang kedua, bisa menghadapi berbagai macam persoalan, karena kembali lagi kalau ada persoalan yang tidak bisa kita pecahkan, kita bisa merujuk pada pedoman kita yang berupa kitab suci. Yang ketiga, memperoleh penjelasan tentang janji dan ancaman Allah. Jadi selain tentang pokok-pokok ajaran Al-Quran juga berisi adanya tentang janji dan ancaman yang semua di dalam Al-Quran. Yang keempat, dengan mempelajari mendapat informasi tentang hal-hal gaib. Dalam hal ini misalnya keberadaan malaikat, keberadaan surga, neraka, itu kan hal-hal gaib yang tidak mungkin bisa kita lihat. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu menemukan ketenangan jiwa. Artinya jiwa kita sudah tenang kalau kita mau mempelajari tentang kitab suci kita sendiri. Itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai meyakinkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di sini dapat saya simpulkan bahwa meyakini kitab-kitab Allah merupakan petunjuk dan pedoman bagi manusia untuk menjalankan kehidupan di dunia menjadi sempurna, yaitu kehidupan bahagia di dunia dan akhirat. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menyimpulkan bahwa kitab-kitab Allah itu terdapat 4 kitab. Yang pertama yaitu kitab Taurat.
Perlu kita ketahui bahwa kitab Taurat diterima sebagai wahyu Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 Masehi di tengah lingkungan Bani Israel. Selanjutnya yaitu kitab Zabur. Perlu kita ketahui juga bahwa kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk Bani Israel dan kaum Yahudi. Kitab ini diturunkan Yerusalem pada abad ke-10 sebelum Masehi dan ditulis dengan bahasa Kitbi. Selanjutnya ada kitab Injil. Kitab Injil ini adalah wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab ini diwahyukan di Yerusalem dengan menggunakan bahasa Suria dan menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini merupakan kitab penyempurna dari kitab-kitab terdahulu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul terakhir, yakni Rasul Muhammad SAW. Kitab Al-Quran ini diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Adapun pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Yang pertama akidah. Akidah yaitu keyakinan. Hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah dan meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu akhlak, yaitu budi pekerti, berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga itu ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara ibadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya. Yang keempat itu muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Yang terakhir yaitu tarikh atau sejarah, yaitu kisah orang-orang atau